bisa bantu melunasi hutang kalian dengan satu syarat, Maya harus menikah dengan saya. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan namanya Maya, gadis 19 tahun yang baru saja lulus SMA dan memiliki cita-cita menjadi perawat. Namun hidupnya berubah drastis setelah ibunya, Bu Yati, terlilit utang ratusan juta akibat tertipu investasi bodong. Rumah kontrakan mereka hampir disita, dan tidak ada lagi yang bisa dijual. Di tengah keputusasaan, datanglah Pak Wiryo, seorang juragan kontrakan berusia 70 tahun yang dikenal kaya raya dan disegani warga kampung. Ia menawarkan sebuah solusi. Seluruh utang akan dilunasi jika Maya bersedia dinikahi. Awalnya Maya menolak, tapi desakan ibunya yang terus memohon, membuatnya pasrah menerima nasib. Tanpa pesta, tanpa kebaya, Maya dinikahkan secara sederhana dengan pria yang seumur kakeknya sendiri. Namun saat malam pertama tiba, Maya justru dibuat terkejut. Pak Wiryo tak menyentuhnya sama sekali. Justru di malam itu, ia membuka rahasia besar tentang masa lalu ayah Maya, sebuah janji yang belum sempat ditepati, dan alasan mengapa Pak Wiryo rela menikahi Maya bukan karena nafsu, melainkan karena hutang budi. Apa yang terjadi setelah itu akan mengubah hidup Maya selamanya, dan mengungkap siapa sebenarnya pengkhianat dalam keluarganya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Maya baru saja menggenggam ijazah SMA-nya saat hidupnya berubah total. Ia berdiri di depan kaca usang di kamar kontrakan kecil mereka, menatap seragam putih abu-abu untuk terakhir kalinya sebelum melipatnya rapi dan menyimpannya di lemari. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi perawat. Ia suka membantu orang lain, terutama sejak ayahnya meninggal karena tak sempat ditangani di rumah sakit karena biaya. Namun harapan itu musnah hanya dalam semalam. Bu Yati, ibunya, pulang dengan wajah pucat dan mata sembab. Maya tahu ada yang tidak beres. Malam itu, ibu duduk di lantai sambil meremas-remas jari. Maya, ibu minta maaf. Ibu tertipu. Uang arisan, tabungan, semuanya hilang. Ucap Bu Yati gemetar. Maya terdiam. Jantungnya seakan diremas. Berapa, Bu? 180 juta. Jawab ibunya dengan suara lirih. Tak hanya itu. Rumah kontrakan yang sudah bertahun-tahun mereka tempati terancam disita karena tertunggak. Pihak pemilik kontrakan sudah melayangkan surat teguran terakhir. Maya mencoba mencari solusi. Ia ingin bekerja, apapun asal halal. Tapi setiap lamarannya ditolak karena belum ada pengalaman dan belum cukup umur untuk profesi keperawatan. Seminggu kemudian, di tengah kegelisahan itu, datanglah Pak Wiryo ke rumah mereka. Pria tua itu dikenal sebagai juragan kontrakan di kampung. Umurnya 70 tahun. Tubuhnya tegap meski keriput menghiasi wajahnya. Ia datang dengan sebuah amplop coklat tebal dan senyum tenang. Aku tahu Bu Yati sedang kesulitan, katanya pelan. Aku bisa bantu lunasi semua utang, asal Maya mau jadi istriku. Ruangan langsung terasa sunyi. Maya seketika menatap ibunya dengan syok. Ia pikir itu hanya lelucon kejam. Ibu jangan setuju. Aku masih muda, Bu. Dia seusia kakek. Maya membentak sambil menangis. Tapi Bu Yati justru menangis lebih keras. Ia memohon, memegangi lutut Maya sambil berkata, Nak, ini satu-satunya jalan. Ibu nggak bisa lihat kamu terus menderita. Nggak ada lagi yang bisa kita jual. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Suara ibu yang terisak terus terngiang. Ia tahu, ibunya bukan ibu yang kejam. Tapi situasi membuat semuanya terlihat tak masuk akal. 3 hari kemudian, Maya pasrah. Di musala kecil dekat rumah, ia dinikahkan dengan Pak Wiryo. Tak ada pesta, tak ada kebaya, hanya mukena sederhana dan saksi 2 orang tetangga. Saat ijab kabul diucapkan, Maya merasa hidupnya telah diambil. Tapi ia hanya diam. Air matanya tak bisa ia tahan. Namun di antara semua kesedihan, ada yang lebih membuat Maya heran. Sejak dinikahi,
Pak Wiryo tak pernah menyentuhnya. Bahkan malam itu, ia hanya duduk di ujung ranjang sambil membaca koran tua, seolah pernikahan mereka hanyalah kontrak sunyi. Aku tahu kamu belum bisa terima. Tapi malam ini, aku cuma ingin cerita soal ayahmu. Ucap Pak Wiryo pelan, tanpa memandang Maya. Maya mengerutkan dahi. Ayahku. Pak Wiryo mengangguk, lalu menatap keluar jendela. Dulu, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Ada janji yang belum aku tepati. Dan itu berkaitan sama kamu. Maya tertegun. Ia tidak paham arah pembicaraan itu. Tapi matanya tak bisa berpaling dari wajah Pak Wiryo yang saat itu tak tampak seperti kakek yang memaksa pernikahan, tapi seperti seseorang yang menyimpan beban bertahun-tahun. Belum sempat Maya bertanya lebih jauh. Pak Wiryo berdiri. Besok, aku ajak kamu ke satu tempat. Di sana, semuanya akan mulai terjawab. Maya hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh, tanpa tahu bahwa malam itu adalah awal dari segala perubahan hidupnya. Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan kabut tipis menyelimuti kampung mereka. Ia menatap sosok Pak Wiryo yang sudah berdiri di halaman, mengenakan jaket coklat tua dan celana panjang. Di tangannya, ia memegang kunci motor bebek lawas. Maya, siap? Suaranya lembut tapi tegas. Dengan ragu, Maya mengangguk. Ia tak tahu akan dibawa kemana. Hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Ayah? Janji? Apa hubungannya dengan Pak Wiryo? Sepanjang perjalanan, mereka tak banyak bicara. Jalanan yang dilalui penuh liku dan bebatuan, melewati sawah-sawah yang mulai menguning dan bukit kecil yang sunyi. Motor mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu tua di pinggir hutan kecil, jauh dari perkampungan. Tempat apa ini, Pak? Tanya Maya pelan. Dulu, ayahmu sering ke sini. Ini rumah tua milik Pak Salim, sahabatnya. Tapi sejak Pak Salim meninggal, rumah ini kosong. Aku simpan sesuatu di dalam, jawab Pak Wiryo. Maya mengikuti Pak Wiryo masuk. Rumah itu berdebu dan dipenuhi aroma kayu lapuk. Tapi di sudut ruang tamu, ada sebuah peti besi tua. Dengan susah payah, Pak Wiryo membuka kunci gemboknya dan mengangkat tumpukan dokumen lusuh. Ayahmu, Fadlan, pernah menolongku saat aku nyaris mati karena difitnah saat muda dulu. Aku dihukum masa, dan dia satu-satunya orang yang berani membela aku. Waktu itu, aku janji, kalau aku selamat aku akan menjaga keluarganya seumur hidupku. Suara Pak Wiryo mulai bergetar. Maya tertegun. Ia tak pernah tahu cerita ini. Ibunya pun tak pernah menceritakan apapun soal masa lalu ayahnya selain bahwa beliau wafat karena kecelakaan kerja. Pak Wiryo mengeluarkan selembar foto lama. Di foto itu, tampak seorang pria muda yang memeluk bahu Pak Wiryo muda dengan tawa lepas. Itu, ayahku. Maya berbisik. Matanya mulai berkaca-kaca. Ya, pria paling jujur yang pernah aku kenal. Tapi, seseorang mengkhianatinya. Dia dibunuh bukan karena kecelakaan, tapi karena tahu terlalu banyak. Jantung Maya berdegup kencang. Apa maksudnya? Pak Wiryo menatap Maya tajam. Yang menjerumuskan ayahmu ke kecelakaan adalah orang terdekat. Seseorang dari keluargamu sendiri. Maya mundur setapak. Ia tidak bisa percaya. Kepalanya pening. Suara Pak Wiryo terus berputar di kepalanya. Setelah ayahmu wafat, aku cari keluarganya. Tapi ibumu waktu itu menolak bantuanku. Dia punya alasannya sendiri. Sampai aku dengar kabar tentang utang kalian. Aku tahu ini waktu yang tepat untuk membayar janji. Tapi aku gak mau kasih uang begitu aja. Aku ingin kamu ikut merasakan, melihat sendiri, dan menemukan siapa yang menghancurkan hidup ayahmu. Maya terpaku. Ia merasa sedang berada di dunia yang bukan miliknya. Pernikahannya bukan karena cinta, bukan pula karena uang, tapi karena sebuah janji lama. Sebuah misi untuk membuka luka masa lalu. Saat itu juga, Pak Wiryo memberikan sebuah buku harian lusuh. Ini milik ayahmu. Simpan baik-baik. Baca isinya. Di sana ada petunjuk semuanya. Tapi hati-hati, Maya.
Kalau orang yang mengkhianati ayahmu tahu kamu mulai menggali masa lalu, kamu dalam bahaya. Langit di luar rumah mulai cerah. Burung-burung berkicau, tapi di dalam hati Maya, hanya ada kekacauan dan ketakutan. Ia membawa pulang buku itu, memeluknya erat-erat di dadanya, tak menyadari bahwa sejak saat itu, ia telah memulai perjalanan membuka kotak Pandora keluarga yang selama ini tertutup rapat. Malam itu, Maya duduk sendiri di kamarnya. Lampu kecil di pojok meja belajar menyala redup, menerangi halaman demi halaman buku harian yang mulai menguning. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Di sana tertulis, "Untuk Maya, kalau kamu membaca ini suatu hari nanti, berarti aku sudah tidak ada di dunia ini. Tapi aku ingin kamu tahu, ayahmu bukan mati karena kecelakaan biasa." Jantung Maya langsung berdetak kencang. Ia merasa tenggorokannya tercekat. Lembar demi lembar, catatan ayahnya membuka masa lalu yang tak pernah ia tahu. Ternyata ayahnya adalah kepala logistik proyek pembangunan pabrik di pinggiran kota, tempat banyak warga menggantungkan hidup. Ia dikenal jujur dan tak bisa disuap. Suatu hari, ia menemukan penggelapan dana besar-besaran yang dilakukan oleh direktur proyek, yang ternyata adalah Om Burhan. Maya menggigit bibirnya. Om Burhan adalah adik ipar ibunya, suami dari Tante Rika. Sejak kecil, Maya sering main ke rumah mereka. Ia dikenal baik, humoris, dan sering memberi uang saku saat Maya kecil. Ayah Maya sempat mencatat bukti penggelapan itu di buku kecil dan berencana melaporkannya ke polisi. Tapi sehari sebelum pelaporan itu, ia mengalami kecelakaan kerja, jatuh dari tangga proyek dan langsung meninggal. Semua orang mengira itu musibah. Tapi dari catatan di buku harian itu, ayah Maya curiga sudah diawasi beberapa hari sebelumnya. Kalau aku tidak selamat, mungkin yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi adalah Salim. Dia dulu sopir kepercayaanku. Tapi sejak proyek itu dibubarkan, aku kehilangan jejaknya. Maya tak bisa tidur. Di luar kamar, suara Bu Yati terdengar sedang menyiram tanaman malam-malam. Maya keluar pelan, membawa buku harian itu, lalu menghampiri ibunya. "Bu, aku mau tanya apa ibu tahu siapa Salim?" tanya Maya hati-hati. Bu Yati menoleh cepat, seolah nama itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Wajahnya tegang. "Kenapa kamu nanya Salim?" Suaranya pelan tapi penuh waspada. "Ia disebut di buku harian ayah. Katanya Salim tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bu Yati terdiam cukup lama, lalu duduk di bangku kayu. "Salim dulu tinggal di kampung sebelah. Setelah ayahmu meninggal, dia sempat datang. Tapi ibu larang dia bicara apa-apa. Ibu takut. Maya, waktu itu kamu masih bayi. Ibu gak punya siapa-siapa. Om Burhan yang bantu kita tetap bisa tinggal di kontrakan ini." Ibu terpaksa bungkam. Maya menunduk. Tak percaya. "Jadi selama ini ibu tahu semuanya?" "Aku tahu cukup untuk memilih diam. Maya, kalau aku buka suara, kita semua bisa dalam bahaya." Maya berdiri dan masuk ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Kepalanya panas. Dunia yang selama ini ia tahu runtuh dalam semalam. Namun pagi harinya, saat Maya hendak pergi mencari keberadaan Salim, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada surat terselip di bawah pintu. Tanpa nama, hanya secari kertas bertuliskan, "Berhenti cari tahu kalau kamu masih ingin ibumu selamat." Tangannya gemetar. Pandangannya kabur. Tapi satu hal kini jelas. Orang yang dulu membungkam ayahnya masih mengawasi keluarganya sampai sekarang. Pagi masih basah oleh embun ketika Maya diam-diam pergi dari rumah. Ia sengaja tak bilang ke ibunya. Surat ancaman itu justru membuatnya semakin yakin bahwa semua yang tertulis di buku harian itu bukan hayalan. Dan satu-satunya harapan untuk membuka semua rahasia ini adalah Salim. Sosok yang disebut ayahnya dan diakui ibunya pernah muncul, lalu menghilang entah kemana. Berdasarkan catatan terakhir di buku harian itu, Salim tinggal di kampung sebelah, tepatnya di daerah yang dijuluki warga sebagai Pasir Anyar. Tempat itu kini lebih banyak dihuni lansia dan orang-orang yang hidup dari berkebun kecil-kecilan. Maya menyusuri gang demi gang, bertanya dari satu warung ke warung lain.
Nama Salim memang tak asing bagi beberapa orang. "Oh, Pak Salim yang dulu sopir proyek itu ya?" kata seorang bapak tua penjual gorengan. "Kayaknya dia masih tinggal di ujung bukit. Tapi sekarang jalannya agak susah. Harus lewat jalan tanah naik." Dengan semangat bercampur rasa takut, Maya terus mendaki. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki, ia menemukan sebuah rumah semi permanen dari kayu dan seng tua di tepi bukit. Ada suara batuk-batuk dari dalam. "Permisi, Pak Salim." Maya mengetuk pelan. Tak lama, seorang pria tua berambut putih dengan tongkat kayu membukakan pintu. Matanya menyipit, mencoba mengenali siapa yang berdiri di depan rumahnya. "Maaf Pak, saya Maya putri dari almarhum Pak Fadlan," ucap Maya dengan suara bergetar. Seketika, mata Pak Salim membelalak. Ia mundur 1 langkah. Lalu, tanpa berkata-kata, ia mempersilakan Maya masuk. Di dalam rumah, Pak Salim duduk di kursi kayu reot. Suaranya berat, tapi penuh emosi. "Aku pikir gak akan pernah ketemu anaknya Fadlan. Kamu mirip dia, terutama sorot matamu," katanya pelan. Maya menahan air mata. "Saya baca buku harian ayah. Ayah bilang bapak tahu siapa yang menjebaknya." Pak Salim menarik napas panjang. "Aku sopir pribadi ayahmu saat proyek itu. Aku yang tahu semua gerak-gerik Om Burhan. Dialah dalang penggelapan itu. Tapi dia bukan sendirian. Dia disokong oleh orang dalam yang lebih besar. Ayahmu sempat kumpulkan bukti dan aku bantu simpan beberapa salinannya. Tapi begitu kecelakaan itu terjadi, aku tahu aku harus sembunyi." Maya terdiam. Dunia seakan berputar. "Bapak masih punya bukti itu?" Pak Salim mengangguk. Ia berjalan perlahan ke kamar belakang, lalu kembali membawa sebuah map plastik lusuh. Di dalamnya, ada beberapa fotokopi laporan keuangan, daftar transfer mencurigakan, dan catatan tangan yang semuanya mengarah ke penggelapan miliaran rupiah. "Aku simpan ini puluhan tahun. Tapi aku tua. Maya, kalau kamu berani, kamu yang teruskan," ucap Pak Salim. Maya menggenggam map itu erat-erat. "Tapi aku dapat surat ancaman. Katanya aku harus berhenti." Pak Salim menatapnya lekat-lekat. "Berarti kamu sudah dekat. Orang jahat takut kalau kebenaran dibuka." Sebelum Maya pamit pulang, Pak Salim berpesan satu hal. Jangan pernah percaya siapapun, bahkan yang kelihatannya paling peduli. Dalam perjalanan turun bukit, Maya tak menyadari kalau seseorang sedang mengamati dari kejauhan. Sosok berjubah hitam, berdiri di balik pepohonan, memperhatikan gerak-geriknya dengan tatapan tajam. Hari itu Maya pulang membawa map plastik penuh salinan bukti. Ia simpan dalam tas sekolah lamanya dan kunci tas itu 2 lapis. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar. Tak berbicara sepatah kata pun pada ibunya yang sedang masak di dapur. Hatinya masih kacau. Ia bingung harus melapor ke siapa, harus mempercayai siapa, dan bagaimana menyikapi semua yang baru ia tahu. Malamnya, Pak Wiryo duduk di beranda rumah, menatap langit dengan wajah murung. Saat Maya keluar dan menyerahkan map bukti itu, Pak Wiryo menerimanya dengan tangan gemetar. "Aku tahu ini semua masih jadi beban buat kamu, Maya. Tapi kebenaran gak boleh terus dikubur," ucapnya pelan. Maya duduk di sebelahnya. Matanya masih sembab. "Tapi, kalau kita ungkap ini, Om Burhan bisa ngelakuin hal yang lebih kejam. Bahkan bisa menyakiti ibu." Pak Wiryo menoleh, lalu mengangguk pelan. "Aku sudah siapkan semua. Besok pagi, kita pergi ke notaris dan pengacara yang dulu pernah kerja sama dengan ayahmu. Mereka masih pegang sebagian salinan asli dan bisa bantu. Aku akan pastikan kamu dan ibumu aman." Maya menatap pria tua itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat sosok Pak Wiryo bukan sebagai suami yang dipaksakan nasib, tapi sebagai penjaga janji masa lalu yang tak pernah pudar. Ia sadar, Pak Wiryo tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah menyakiti, bahkan selalu bersikap penuh hormat. Ia bukan pria yang menikah demi syahwat, tapi demi menepati utang budi dan menjaga amanah. Tapi malam itu juga, situasi berubah mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, suara benda pecah terdengar dari halaman belakang.
Pak Wiryo langsung bangun, mengambil tongkat kayu dan berjalan cepat ke arah suara. Maya mengikutinya dari belakang. Begitu mereka keluar, mereka melihat dua pria bertopeng tengah menyiram bensin ke arah pintu belakang. Salah satunya memegang korek api. Maya berteriak, membuat para pelaku kaget. "Pak, itu mereka!" teriak Maya. Pak Wiryo menghampiri dengan langkah cepat. Namun salah satu pria bertopeng mendorongnya hingga jatuh. Maya berlari dan melindungi tubuh pria tua itu. Namun, sebelum api sempat dinyalakan, suara keras dari kejauhan terdengar. "Berhenti!" Ternyata beberapa warga datang, bersama ketua RT dan beberapa pemuda yang dipanggil karena Maya sempat kirim pesan ke grup warga sebelum tidur, mencurigai akan ada ancaman malam itu. Para pelaku kabur, namun wajah salah satunya tertangkap jelas oleh salah satu warga karena topengnya terlepas. Itu adalah sopir pribadi Om Burhan. Besoknya, berita tentang pengakuan dan data bukti penggelapan Om Burhan menyebar luas. Pak Wiryo melaporkan semua ke pihak berwajib, dibantu pengacara lama ayah Maya. Tak butuh waktu lama, Om Burhan ditangkap. Semua aset gelap disita. Maya dan ibunya akhirnya bisa tinggal di rumah yang lebih layak. Bukan dari uang hasil pemberian, tapi dari warisan ayahnya yang selama ini dibekukan karena proses hukum. Seminggu setelah semuanya berakhir, Pak Wiryo memanggil Maya ke ruang tamu. "Aku akan pergi keluar kota. Umurku gak panjang. Tapi janjiku ke ayahmu, akhirnya sudah aku lunasi." Maya menangis, memeluk pria tua itu dengan penuh hormat. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, aku gak akan tahu siapa ayahku yang sebenarnya." Sebelum pergi, Pak Wiryo menyerahkan selembar surat ke Maya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Jaga dirimu. Kamu anak yang kuat, seperti ayahmu dulu." Maya berdiri di depan pagar rumah, melihat mobil tua Pak Wiryo melaju perlahan, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Hatinya lega. Bukan karena semua berakhir, tapi karena akhirnya ia tahu, kebenaran tak pernah bisa ditutupi selamanya.